Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MJ Project. Di sini saya akan menceritakan sejarah Mbah Soleh yang meninggal sampai 9 kali. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman, karena semua itu nggak bayar alias gratis. Sunan Ampel memiliki peranan besar dalam penyebaran Islam di Surabaya. Sejak dahulu, dia melarang umat menggunakan narkoba dan 4 hal buruk lainnya. Muridnya yang bernama Mbah Bolong juga dikenal sakti. Dulu, di kota yang mendapat julukan kota pahlawan ini, pernah hidup seorang wali Allah sekaligus penyebar agama Islam yang bernama Sunan Ampel atau Raden Ahmad Rahmatullah. Bukti perjuangan Sunan Ampel dalam mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa hingga kini masih bisa kita saksikan keberadaannya di kawasan Ampel Suci, Surabaya. Kampung Ampel Suci sendiri merupakan pusat bisnis pertokoan yang sebagian besar pemiliknya didominasi oleh orang-orang Arab. Beberapa tempat di sana juga ada penjual asongan yang berasal dari etnis Madura dan Jawa. Di tempat ini tersedia secara lengkap kebutuhan umat Islam, mulai dari baju muslim, peci, minyak wangi, alat-alat kesenian Islam, buku-buku Islam, kurma, dan jajanan khas daerah ini, pukis ampel, dan gulai kacang ijo. Masjid dan makam Sunan Ampel setiap hari ramai dikunjungi orang. Mereka berdatangan dari dalam dan luar kota. Mungkin saat kami berkunjung bertepatan dengan hari Jumat, sehingga kompleks wisata ini disesaki para peziarah dan jamaah yang sedang menunaikan ibadah sholat Jumat. Setiap bulan suci Ramadan, makam Sunan Ampel juga ramai dikunjungi. Sunan Ampel, atau yang bernama lain Raden Ahmad Rahmatullah, merupakan pejuang dan penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai bapak dari wali-wali yang ada di Pulau Jawa. Ajaran beliau sangat terkenal dan menjadi inspirasi bagi generasi sekarang, yakni emoh limo atau tidak mau 5 hal. 5 hal yang dilarang itu adalah berjudi, minum minuman keras, mencuri, memakai ganja atau narkoba, dan berzina. Di dalam kompleks makam Sunan Ampel terdapat petilasan atau jejak kaki para wali 9 dan beberapa makam yang konon memiliki cerita yang unik dan menarik. Misalnya, kisah tentang Mbah Bolong. Juru kunci menceritakan bahwa Mbah Bolong atau Sun Haji adalah murid Sunan Ampel. Makamnya terletak di sebelah depan Masjid Agung Sunan Ampel. Saat pendirian masjid kala itu, beliau dipercaya Sunan untuk mengatur letak pengimaman. Setelah masjid berdiri, sebagian teman Sun Haji ini masih meragukan letak kiblatnya. Lalu bertanyalah mereka kepada Sun Haji, apa betul letak kiblat masjid ini? Kemudian Sun Haji melubangi dinding pengimaman di sebelah barat, seraya berkata, lihat melalui lubang ini, Ka'bah dapat terlihat. Teman-teman Sun Haji lalu berdatangan dan melihat ke arah lubang, ternyata tampak oleh mereka bangunan Ka'bah. Setelah peristiwa yang menakjubkan itu, Sun Haji dijuluki Mbah Bolong. Satu lagi keajaiban yang diceritakan juru kunci, yakni kisah tentang Mbah Soleh. Semasa hidupnya, beliau sebagai seorang tukang sapu Masjid Ampel. Makamnya ada 9, yang semuanya merupakan makam Mbah Soleh. Letaknya ada di sebelah timur masjid. Dikisahkan salah seorang juru kunci Masjid Ampel, selain santri yang setia dari sekian banyak murid Sunan Ampel, Mbah Soleh juga dikenal rajin membersihkan masjid. Bahkan, bisa dikatakan dia adalah tukang sapunya masjid. Beliau memang diceritakan sangat rajin. Kalau zaman sekarang jabatan itu adalah bagian perlengkapan di masjid ini, Masjid Ampel. Katanya, bahwa banyak kabar yang menyebut Mbah Soleh 9 kali meninggal dunia, memang benar. Di kesehariannya yang rajin mengaji dan menimba ilmu, Mbah Soleh dikenal sebagai sosok yang rajin, terutama soal kebersihan masjid. Bahkan, kebiasaannya menjaga kebersihan masjid mendapat pujian banyak orang, tidak terkecuali gurunya sendiri, Sunan Ampel. Hingga suatu hari, datang ajal, Mbah Soleh meninggal dunia. Jasadnya kemudian dimakamkan di area masjid. Sejak kepergiannya itu, masjid tidak menemukan pengganti Mbah Soleh untuk bersih-bersih masjid. Maklum saja, waktu Mbah Soleh hidup, Mbah Soleh sangat menjaga betul kebersihan. Sampai-sampai orang yang sholat tidak merasakan lantai berdebu. Mereka justru merasa seperti sholat di atas sajadah. Di satu waktu, keunikan terjadi. Saat masjid dalam keadaan kotor, Sunan Ampel pun tiba-tiba teringat dengan muridnya itu. Dikisahkan, dalam kondisi seperti itu, atau saat Sunan Ampel melihat masjid kotor meski hanya bergumam dalam hati, kalau ada Mbah Soleh, pasti bersih.
Celetuk Sunan Ampel. Kemudian muncullah sosok serupa Mbah Soleh. Sosok serupa itu bukanlah Mbah Soleh yang hidup lagi, tapi entah dari mana sosok itu muncul. Dan entah mengapa, tiba-tiba sosok serupa itu melakukan kebiasaan seperti yang Mbah Soleh lakukan, menyapu dan membersihkan masjid. Tapi tak lama, sosok ini meninggal lagi dan dimakamkan untuk kedua kalinya. Tak lama, Sunan Ampel pun berujar menyebut nama Mbah Soleh, dan sosok itu muncul lagi di depan pengimaman. Banyak santri yang tak takjub, dan kejadian serupa terjadi lagi. Mbah Soleh meninggal berulang kali hingga makamnya mencapai 8. Hingga akhirnya, Sunan Ampel pun meninggal dunia. Mbah Soleh pun menyusul ajalnya. Beliau pun dimakamkan hingga 9 kali. Ya begitulah, muncul sosok serupa Mbah Soleh. Keberadaan dan aktivitasnya sama seperti Mbah Soleh. Mungkin kalau Sunan Ampel hidup lama, bisa-bisa makam Mbah Soleh bisa sampai 100 atau 1000, terangnya. Memang ada versi lain, terutama soal meninggalnya Mbah Soleh. Versi lain menyebut, Mbah Soleh yang telah meninggal dan dikubur selalu kembali muncul saat yang tepat, yakni saat masih dalam keadaan kotor atau saat Sunan Ampel berharap ada sosok Mbah Soleh. Kebiasaan membersihkan masjid selalu dilakukan oleh sosok serupa Mbah Soleh. Namun seiring waktu, sosok Mbah Soleh itu pun meninggal. Dan anehnya, kejadian sosok dengan kebiasaan sama itu terus berulang. Terus terulang hingga 9 kali, meninggal. Hingga Sunan Ampel meninggal dunia, bahkan fisik ke-9 makam Mbah Soleh bisa dilihat berada di samping Masjid Agung Sunan Ampel. Ada 9 makam berjajar yang posisinya berada di timur makam Bason Haji. Tapi dijelaskan Mbak Idowi, itu bukan makam 9 orang, melainkan hanya makam seseorang, yakni Mbah Soleh. Itulah kisah Mbah Soleh. Setiap Ramadan datang, banyak peziarah datang. Selain berziarah ke makam Sunan Ampel, peziarah juga selalu mengunjungi makam Mbah Soleh dan murid lainnya yang bernama Mbah Bolong. Keberadaan Sunan Ampel memang menurunkan banyak kiai, baik yang dikenal atau tidak, termasuk Mbah Soleh dan Mbah Son Haji atau Mbah Bolong. Saat Ramadan banyak peziarah yang datang bertawasul. Bagi kita, yang penting tidak syirik, pungkasnya.